Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahu al-aliyyul azim. Inna 'iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail wa afdhalus syahri ba'da Ramadan syahrul Muharram atau kama qala al-ma'ad. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah memasuki minggu terakhir bulan Dzulhijjah. Berarti sebentar lagi kita akan masuki tahun baru Hijriyah, bulan Muharram. Insya Allah pada hari Jumat yang akan datang itu kita sudah masuk tanggal 1 bulan Muharram 1447 Hijriyah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena kita ini sudah memasuki penghujung bulan, yaitu bulan Dzulhijjah, makanya satu hal yang perlu diingat buat kita gunakan untuk apa? Untuk muhasabah, untuk menghitung kelalaian diri, apa yang selama ini kita lakukan dalam hidup ini, yang baik kita tingkatkan, ya, yang buruk kita tinggalkan, supaya apa? Kita semakin tambah hari, semakin dekat dengan kubur itu semakin bagus persiapannya dalam menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tema kajian kita untuk pagi hari ini adalah Babu Fadli Shaumi Asyura wa Taswa', keutamaan puasa Asyura dan Taswa'. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang saya sebutkan tadi itu, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, ya. Fi kitabillah, sesuai dengan ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, bagian daripadanya itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12 bulan itu kalau sampean wong Jawa ngitung ya gampang saja, dimulai dari bawah bulan. Kalau Jawa itu kan bulan Jawa itu hitungannya bulan apa? Surah, Safar, Mulud, atau Mulud, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Rawah, Poso, Syawal, Selo, Basar. Coba sih kalau hitungan kalender Hijriyah, ayo sampai orang Islam apa saja, mulai dari Muharram, terus yang kedua Muharram, yang kedua Syawal, ya kan? Yang ketiga Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Tapi paling gampang kan memang hitungan Jawa aja namanya Jawa. Nah, dia antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah di samping bulan suci Ramadan. Jadi di samping bulan suci Ramadan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 itu gandeng, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian yang satu itu pisah. Yang satu itu apa? Yang satu itu adalah bulan Rajab. Ya, Rajab. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sering kita ini kadang-kadang karena seringkali orang atik ya. Syawal itu kan dalam hitungan Jawa kan disebut dengan kalau Syawal ya, Syawal biasa. Tapi kalau Dzulqa'dah itu seringkali disebut dengan Syawal. Syawal itu dirawas kira bahasa itu sampai barang sing Allah. Itu biasanya orang-orang dan berani mengadakan kemantenan belas. Oh, itu bulan Syawal itu. Padahal bulan Syawal itu dalam Islam adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan yang diambil itu bulan raya Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal bulan itu biasanya calon-calon jamaah haji Indonesia pada berangkat ke tanah suci. Dan itu kan bulan mulia di dalam Islam. Nah, kemudian biasanya puncak ramainya hajat bulan Dzulhijjah. Gawe luar biasa saking banyaknya. Pokoknya Sabtu, Ahad itu orang punya gawe luar biasa. Kadang-kadang orang sing rasa-rasa, Insya Allah buat akeh buana sedino, Sabtu Minggu 5-6 gajar saulan tek gawe bodoh, Masya Allah. Sing panen sapa, sing panen Pak Pemburu. Yang panen itu Pak Pemburu, saya punya tempat pemburu itu banyak. Sing wis sepuh tak takoni sampai pengalaman jadi pemburu kalau bulan Dzulhijjah mana bulan hijau yang namanya kematian itu mulai habis subuh itu sudah ada pengakad nikahkan orang. Jadi mengakadkan orang habis subuh itu sudah itu terus sampai jam 10 malam ini baru selesai. Berapa kemarin? 16. Udah sampai ayo walan go berkat itu mulai benda mulai berkat praktis bujuk sabulan gak masak beras tol itu sekarang mulai berkat sabulan penuh. Nah, terus kalau bulan Muharram bulan Suro kemana bulan Suro ke Saudi ke kematian belas, Masya Allah. Nah ini biasanya wong sing wani adakan acara di bulan Suro itu biasanya karena memang orangnya ngerti biasanya. Kenapa? Bulan Suro itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tonggak awal sejarah keberhasilan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di tempat saya tak takoni Ma'udin ini bulan Muharram ini ada enggak kemantenan boten wonten Pak gitu dengan roh ini semoga sing ada roh. Saya katakan saya bawa menantu saya Agung katakan saya tadi itu kemantenannya pas bulan Muharram bulan Suro pada saat itu. Kok berani ternyata tokoh-tokoh itu berasa-rasa saya tidak senyum saja. Bulan Suro itu bulan Muharram, tonggak awal sejarah keberhasilan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kok kita takut dengan hal begitu? Kita ini loh, hambanya Allah. Kita ini backingnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu takut dengan begitu. Kita hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya adakan itu sekarang alhamdulillah anaknya 3, 2 perempuan, 1
laki, ya, dua-duanya jadi dosen. Alhamdulillah. Jadi ya begitu. Jadi kalau saya mengadakan itu bukan masalah apa-apa, karena kepingin ya meluruskan akidahnya masyarakat supaya kita jangan punya anggapan yang keliru. Bulan Muharram oleh masyarakat kita dianggap masyarakat Jawa itu sebagian masyarakat Jawa sebagian besar masih menganggap bulan sing gawat kaliwat liwat jalmo moro jalmo mati satu moro satu mati pada saat itu nyiro idul mantu nek wong duwe gawe bulan suro kuwatir dadi metu pada nyiro idul. Masya Allah. Lalu kawin aku cilik sampai saiki mantu terus itu anake piro. Masya Allah. Nah, oleh karena itulah makanya saya itu biasanya berani yang begitu-begitu itu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, saya berpendapat seperti itu juga karena punya dasarnya apa? Satu Al-Quran ya, ayat tadi itu. Ya, kemudian dasarnya hadis ya bahwa Abdulus Suhur Abdulus Syahri Ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, sebaik bulan setelah Ramadan itu adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, lantas apa keistimewaan daripada bulan Muharram itu? Ya, Muharram dikatakan sebagai bulan yang istimewa karena di bulan Muharram, karena satu-satunya bulan yang namanya langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bulan Muharram, disebut dengan Syahrullah. Ya, nama apa saja itu kalau langsung disandarkan kepada Allah itu biasanya ada satu keistimewaannya. Misalnya seperti apa? Ka'bah disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Akhirnya menjadi pusat peribadatan umat Islam seluruh dunia. Jadi kiblatnya umat Islam sedunia kalau mengerjakan sholat. Ya. Nah, seluruh jemaah haji di dunia ini kalau sedang melaksanakan ibadah haji, dia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya, karena Ka'bah ini sebagai pusatnya dunia ada di situ. Sampai tahu berdasarkan penerawangan dari angkasa luar, bumi ini gelap. Yang terang bumi itu hanya 2. Mana? Makkah dan Madinah. Bumi ini gelap, tapi yang terang hanya ada 2, yaitu Makkah dan Madinah. Karena memang kota itu ya tidak pernah sepi daripada peribadatan manusia. Jam piro saja ada orang yang beribadah, sampai mengikuti Ka'bah mau datang jam berapa saja, ya, mau datang jam 12 malam, yubuh banyak, jam 1 malam banyak, jam 2 tambah banyak lagi, jam 3 tambah banyak, mendekati subuh tambah banyak, jam berapa saja Ka'bah tidak pernah sepi. Ya, di Madinah juga begitu. Juga gak pernah sepi, sampai mau datang kalau udah jam berapa saja itu juga banyak. Nah, oleh karena itu maka tidak heran kalau Makkah Madinah itu berdasarkan penerawangan dari angkasa luar itu memang 2 kota suci ini ya terang sekali. Nah, itu satu, Ka'bah. Yang kedua, Nabi Adam. Nabi Adam itu disebut-sebut sebagai Sofiullah. Apa Sofiullah itu? Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah yang pertama di muka bumi. Ya. Kemudian Nabi Nuh disebut dengan Najiullah, orang yang diselamatkan oleh Allah. Ya. Orang yang diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim disebut dengan
Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail disebut dengan Nabiullah, saudaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud disebut dengan Khalifatullah, orang yang diangkat sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa disebut dengan Ruhullah, Ruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa disebut dengan Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad disebut dengan Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penamaan sesuatu kalau disandarkan langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti sesuatu itu ada istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Ya, bulan Muharram itu bulan yang sangat istimewa karena di bulan Muharram itu ada satu hari yang mana pada hari itu para Rasulullah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari apa, Pak? Hari Asyura, hari ke-10 bulan suci, bulan Muharram, hari ke-10 bulan Muharram. Ya, itu dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa para Rasulullah dulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga di hari Asyura. Ya, kita lihat di dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga di hari Asyura. Kalimat taubatnya Nabi Adam gimana? Yang sampai biasa pakai untuk taubat apa kalimat itu? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Sampai pakai untuk tobat tiap hari, sampai pakai untuk tobat tiap hari, di samping sampai baca Sayyidul Istighfar dan kalimat-kalimat taubat yang lain. Nah, itu kalau kalian sampai lihat dalam sejarah itu kayak begini. Bagaimana Nabi Adam dulu ketika diciptakan Allah pertama kali ditempatkan di surga, habis itu diciptakan istrinya bergak sendiri. Ya, setelah berdua dari surga, apa kata Allah? Qul ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha rawdan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga ini. Faqula rawdan haitsu syi'tuma, dan makan apa yang ada di dalamnya kamu suka. Nikmati segala fasilitas yang ada di surga ini, tapi wala taqraba hadhihi sajarata, jangan kau dekat dengan pohon ini. Wala taqraba hadhihi sajarata, jangan kamu dekat dengan pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, yang menyebabkan kamu jadi orang yang zalim. Tapi ingat, surganya Nabi Adam dulu masih ada iblisnya. Ya, iblis dengar itu, akhirnya Nabi Adam digoda. Ya Adam, halalu ala sajaratil khuldi wa mulk la yubla. Wa Adam, mau aku tunjukkan pohon
Ya pohon itu, pohon anak itu. Kalau kamu makan buah yang akan berjaya di surga itu selama-lamanya. Tapi Anda tidak curiga sama sekali kalau iblis ini suka berbohong. Ya, akhirnya dia katakan makan. Begitu dimakan lepas pakaian yang dikenakan yang keduanya, sehingga terbuka auratnya pada saat itu. Nah, itu godaan pertama itu ternyata godaan dua, godaan dua kekuasaan. Ternyata kalau kamu makan buah itu, buah roti yang makan bukan Allah, buah roti itu yang menamakan Nabi Adam, Nabi Abraham adalah iblis yang menamakan. Ya ada dulu Allah saja Rasulul Khuldi. Wayada mau tunjukkan pohon keabadian, pohon Khuldi itu yang menamakan iblis. Karena Allah yang mengatakan jangan kau dekat-dekat dengan pohon ini. Akhirnya karena dia tergoda, akhirnya dia diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Nabi Adam diturunkan di Mesir, Ibu Hawa diturunkan di India. Mesir, India itu sangat jauh, ya, sangat jauh. Mereka keduanya saling mencari satu sama lain. Sekali lihat ke atas sama sekali, mari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya saling mencari selama berapa tahun, 300 tahun namanya baru ketemu. Tempat selama yang pertama berada di Jabal Rahmah. Kono kasih sayang ditandai dengan tunggu itu biasanya jamaah haji, jamaah umroh. Kadang-kadang atau anak-anak muda yang kepingin dapat pasangan hidup segera, itu tidak lupa mereka datang ke Jabal Rahmah, ya, karena kepingin selamat dan ketemu jodohnya. Masya Allah, boleh-boleh saja. Makanya jangan heran kalau ada jamaah dengan saya pada saat itu, seorang punya bawa jamaah, bawa foto itu 50 lembar. Saya tanya punya fotonya siapa? Fotonya santri ini apa? Kok itu saya begini kesannya dan oleh bujuk sing tempat dunia akhiratnya. Amin. Saya bilang itu. Masya Allah, sangat terispo, sangat terispo. Beliau dua-duanya sekarang sudah almarhum. Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh pernah dari wajib badan yang besar pada zamannya. Itu juga terjadi di bulan Muharram di hari Asyura. Pada saat itu istri dan anaknya sendiri, karena anak Nabi Nuh tidak selamat karena tidak mau mengikuti bapaknya untuk naik ke perahu pada saat itu. Nabi Nuh itu kan aslinya itu tukang kayu, ya. Oleh karena itu tidak heran kalau Allah perintahkan kepadanya, wahai Nuh, ya, buat perahu yang besar. Nabi Nuh, semua nabi itu bapak, mulai zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Nabi Soleh, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, semua itu berdakwah dalam rangka mentauhidkan Allah, mengajak kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah musuh-musuh mereka itu apa? Musuh-musuh mereka adalah berhala, para dewa-dewa pada zamannya. Sampai tahu, sampai pernah belajar filsafat yang namanya bangsa Yunani yang terkenal ahli filsafat. Mereka juga kenal dewa-dewa, ya, kenal dewa-dewa. Omongannya kita orang-orang Indonesia terus kita mau Jawa, ya, hati nandur pagi saja itu disebut-sebut apa? Dewi Sri. Mereka menyebut itu Mbok Sri. Kalau ditanya siapa Mbok Sri, Mbok Sri itu Dewi Sri.
Dewi sedikit Dewi ini padi, awal Dewi nanti padi cincok, ya hasilnya melimpah ruang. Jangan lupa dengan Dewi Sri biyen kayak itu. Ya, sampai tahu yang namanya saya kan orang desa dari Cepu sana 5 kilo dari Cepu kota. Sawah-sawah di desa-desa, saya kira tidak sama saja, masih oleh daerah Waru sini, Surabaya sini. Sawah-sawah itu dulu kalau orang mau bercocok tanam, mau tanam padi, tanam apa-apa itu biasanya suka ya adakan apa? Adakan buang sesaji itu pinggir-pinggir galengan ini, karena ada kadang-kadang tempat-tempat yang dipakai sebagai tempat menyajikan sesaji. Nah ini tempat seperti di tempat saya itu ada udur istilahnya itu biasanya kalau Pak Carik dan Pak Lurah mau tanam padi atau mau panen padi, wah itu yang dipakai untuk sesaji itu luar biasa banyak sekali. Makanan itu sampai nasi jajan dipekul itu, ya sampai namanya Pak ayam panggang. Tolong biasanya itu menjumui saya kan menjumui tolong. Orang-orang yang berani, saya nyembuhin. Kami bilang itu sekolah, tahu, ibu tolong kira-kira orang nyembuhin. Saya yang ambil. Bismillah. Kalau nggak mau berani, Bismillah. Allah, tak cukup, tak makan. Tolong itu orang matang. Dia disajikan untuk siapa? Ya untuk Dewi Sri. Saya tahu kalau di kampung itu hanya sawahnya Udin saja yang tidak ada sesaji. Bapak saya itu kiai di kampung, jadi Udin di kampung. Ya satu-satunya beliau saja yang tidak adakan itu. Dengan kata kau Pak, kok Udin disampaikan padi sesaji digini kalangan itu. Apa tuh iki lho sawah itu Gusti Allah nandu iku panen karo gak panen iku pasrah karo Gusti Allah. Sedungwe bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi Nabi Nuh diselamatkan Allah dari banjir bandang besar itu juga di hari Asyura. Sementara Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari api yang sangat besar pada raja yang dibakar oleh Raja Namrud pada saat itu. Itu kan gara-gara Raja Namrud itu menyembah patung. Bisa kan tahu yang di Mekah itu saja dulu itu ada 1000 patung. 1000 patung sekitar Ka'bah itu dulu. Di antara patung-patung itu ada patung Lata, Uzza, dan Manata, serta satu patung. Nah itu dihancurkan oleh Ibrahim dengan Ka'bah tinggal satu patung tadi. Dikalungi Ka'bah, ya mesti ada mana mereka. Wah, dia patung-patung mobil rusak semua, tinggal satu patung dikalungi Ka'bah bisa. Loh, tujuan tetap pada Nabi Ibrahim. Wah, ini jelas kelakuannya Ibrahim. Wakil Ibrahim. Wah Ibrahim, kamu yang hancurkan Tuhan kita. Loh, kok saya yang ditanya? Tanya kepada yang kalungkan Ka'bah itu. Palu itu yang menghancurkan. Nah, tetap persangkaan mereka pada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar ketika api yang sudah menyala-nyala itu tambah besar kobarannya. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Malaikat Jibril datang, ya Ibrahim, apakah kamu butuh bantuanku? Enggak, saya butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengatakan, ya naru kuni wa wassalamu ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim dilemparkan pada api itu, sedikit pun Ibrahim tidak terbakar. Masya Allah, ini juga di hari Asyura. Sama tahu Nabi Isa dalam agama Nasrani kan dia disalib, mati di yang salib, tapi
di dalam agama Islam ternyata Isa itu tidak mati disalib. Ya memang Isa pada saat itu sempat dicacang di tiang salib itu oleh musuh-musuhnya. Tapi pada saat itu dengan kodrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tapi yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah dengan Isa kepada mereka. Nah, Isa sendiri rafa'allahu ilaih, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga di hari Asyura. Ya, termasuk Nabi Yunus diselamatkan dari perut paus. Ada yang mengatakan hiu, tapi itu ikan paus yang sangat besar. Ya, itu juga terjadi di hari Asyura. Doa yang terkenal biasanya dipakai ujian kalau sholat subuh, sebelum sholat subuh. Gimana ya? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini biasanya di daerah-daerah santri, di pondok-pondok pesantren itu kalau pagi mau sholat subuh itu ujiannya itu kita baca itu kadang-kadang sampai nangis itu. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha bersendiri-sendiri, yang tidak butuh bantuan orang lain. Ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk golongannya orang yang zalim. Masya Allah, ini termasuk kalimat taubat doa. Taubatnya Nabi Yunus dengan kalimat itu. Makanya kita ini kalau punya kesulitan-kesulitan dalam hidup, coba kita baca kalimat itu sebagai doa. Insya Allah kita akan dibebaskan dari segala macam kesulitan. Itu kayak begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi kalau kita lihat hari Asyura sendiri itu seperti itu. Makanya di sini dikatakan an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya an shaumi yaumi. Ya, kalau ini puasa Arafah bawahnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yaum Asyura wa amara bi siyamihi, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan perintahkan kepada kita umatnya untuk puasa di hari Asyura itu. Ini hadisnya disepakati oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaum Asyura, ditanya tentang puasa hari Asyura, faqala yukaffiru sanatal madiyah, itu menghapus dosa-dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Hadis ini ya rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya ya kita
ya, puasa di hari Asyura. Ini hadis berikutnya ini unik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qol, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain bagitu ila qabili la suman natasi. Jika sekiranya aku masih hidup di tahun depan, di hari Asyura tahun depan, maka aku akan puasa di hari yang ke-9. Ya berarti hari apa? Tasyu'a. Jadi puasa, hari puasa bulan Muharram itu ada tiga macam. Ada yang puasa Tasyu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10 berdasarkan hadis tadi itu. Tapi ada yang berpuasa hari 10 saja. Tapi ada juga yang berpuasa hari ke-9, ke-10 dan ke-11. Ini dasarnya juga jelas. Ya. Yang 9, 10, 11 itu dasarnya apa? Waktu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, di sana melihat orang-orang pada puasa. Nah, loh, kalian pada puasa hari ini? Iya, ya Rasul. Puasa apa? Puasa hari Asyura. Loh, kenapa? Ini kan hari, ya, hari kejayaan daripada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dan umatnya Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu adalah di hari Asyura. Maka aku jadikan itu sebagai hari raya. Apa kata Nabi? Kalau begitu aku lebih berhak daripada kalian. Ya, makanya perintah Nabi ya, sumu yaum Asyura wa khalifu fihi al-yahud, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Berpuasalah kamu dari Asyura dan berbedalah kamu dengan orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Puasalah kamu satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Berarti 9, 10, 11. Jadi sampai tinggal pilih, mau puasa di hari ke-10 saja boleh, jangan sampai tidak tuh. Mau sampai dahulu 9, 10 juga boleh, ya. Berdasarkan hadis Nabi tadi yang mengatakan jika aku tahun depan itu masih hidup, aku akan puasa juga pada tanggal 9, berarti 9, 10. Tapi Kanjeng Nabi sudah kedahuluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mau sempurna 9, 10, 11 juga boleh. Hadisnya sama-sama sahih. Ya, saya sudah cek tiga-tiganya itu sahih. Ya, oleh karena itu makanya ya, kalau kita sudah terbiasa puasa di hari-hari yang di bulan-bulan istimewa seperti kemarin bulan Dzulhijjah itu dulu, ya, karena ada yang puasa pas hari Arafah saja, ada yang puasa Tarwiyah dan Arafah, ada yang puasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 ya Dzulhijjah hari Arafah. Ya, macam-macam. Memang tingkatan orang itu macam-macam berubah. Di hadapan Allah itu bermacam-macam. Makomnya orang itu macam-macam. Oh, makomnya Kanjeng, makomnya Nabi aja macam-macam. Buktinya apa? Waktu Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam di langit berapa? Langit pertama. Ketemu Nabi Idris, langit kedua. Ketemu Nabi Isa di langit ketiga. Ketemu Nabi Musa, langit ke-5. Ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Ibrahim di langit yang berapa? Ketemu Nabi Musa di langit ke-4. Ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-5. Ya, itu menunjukkan bahwa makomnya para nabi itu berbeda-beda. Ya, bukan kuburannya itu, ya, bukan kuburannya, tingkat derajatnya manusia di hadapan Allah itu berbeda-beda. Dan kita manusia itu juga yang begitu. Ya, kalau puasa sih Arafah, ada yang Tarwiyah dan Arafah, ada yang mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah puasa. Karena apa? Karena itu puasa hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sampai gak kuat ya sampai rojo nekat,
Itu ya, ittaqullah mastata'tum, pesannya Allah dalam Al-Quran. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Makanya Bapak Ibu Zubair itu kan begitu ya, sampai usia sudah 50 tahun ke atas. Usia 50 tahun ke atas itu ibaratkan orang itu wis mabuk wis tenaga fisiknya sudah jauh berkurang, kemudian wis lalian wis sampean ini terjadi Allah assalam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bissalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Wis iku wae wis akeh. Jadi beliau melihat orang itu bermacam-macam. Fisiknya saya kuat sampai ada bangun malam, ada waktu jam sepertiga malam terakhir sampai pertama sholat 2 rakaat sebagai pembuka tahajud. Habis itu kemudian tahajudnya 8 rakaat. Habis itu lanjut sholat, misalnya sholat taubat 2 rakaat. Ada waktu lagi dilanjutkan dengan tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Masih ada waktu ditutup dengan witir 3 rakaat. Sampai fisik kuat. Fisik gak kuat Yusuf sampai bangsa. Jangan sampai bangsa. Jadi kita bertakwa pada Allah itu sesuai dengan kemampuan fisik kita masing-masing. Itu daripada di sholat. Kalau sampai kuat, sholat dengan berdiri. Berdiri gak kuat, ya dengan duduk. Duduk gak kuat, ya bubuk saja. Bubuk sudah gak kuat, sampai dia gak usah sholat. Itu sholati. Itu kan menunjukkan bahwa Islam itu enak. Iya, Islam itu kayak begitu. Jadi gak ada repot-repot, gak ada paksaan di dalam Islam itu. Semua itu disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, lantas apa yang sangat dianjurkan ya di dalam bulan Muharram? Yang sangat dianjurkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah nyedek karo Gusti Allah karena kita masuki tahun baru Muharram, tahun baru Islam. Ya, tambah cedek karo Gusti Allah, harus ya, harus, jangan sampai tidak, karena pesan Nabi apa? Makana yauhu khairan min amsi fa huwa rabi'un. Dalam hadis, barang siapa yang pada hari ini kok lebih baik daripada hari kemarin, maka berarti dia beruntung. Wa makana yauhu misla amsi fa huwa maghbun. Barang siapa yang pada hari ini kok sama saja dengan kemarin, berarti rugi. Menurut dagang gitu, tambah hari kok pancet aja gak ada perubahan, rugi berarti. Wa makana yauhu sarran min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa yang pada hari ini lebih buruk daripada kemarin, berarti dia rugi, dia bangkrut. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya barang siapa yang di tahun 2 tahun 1444 Hijriah ini ya, barang siapa yang tahu 1447 yang akan datang lebih baik daripada tahun ini 1446 Hijriah, berarti dia orang yang beruntung. Tapi kalau sama saja, ya berarti dia rugi. Tapi kalau lebih buruk, ya berarti dia dilaknat, bangkrut dia itu. Oleh karena itu maka tiap tahun kita harus ada peningkatan, ada tambah bagus, tambah nyedek kalau Gusti Allah, harus begitu. Kalau kita yang di dalam ekonomi saja maunya tiap hari itu semakin bertambah. Masa pendekatan kita kepada Allah tidak semakin bertambah. Jangan sampai kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bangun malam untuk tahajud.
tahajud. Ingat pesan Nabi tadi, afdhalus sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail, bahwa sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di tengah malam, yaitu sholat tahajud. Ya. Kemudian wa afdhalus syahri ba'da Ramadan Syahrul Muharram, dan sebaik-baik bulan setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Itu kayak begitu satu. Kemudian yang kedua, kita sangat dianjurkan untuk apa? Untuk puasa. Dan itu minimal kita puasa hari ya Asyura. Syukur kalau ditambah dengan Tasu'a, ya itu lebih bagus. Ya, kita ini tambah tua, kita tambah rajin puasa tua, enak. Perut itu rupanya 3 puasa tua enak banget. Enak banget. Kita biasa puasa misalnya waktu bulan Dzulhijjah, biasa puasanya Arafah saja. Kemudian ditambah ya Tarwiyah Arafah, kok enak ya. Oh, tahun berikutnya ditambah lagi. Oh, kalau begitu tahun depan saya akan puasa mungkin tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari Arafah. Ternyata kok enak banget. Akhirnya terbiasa, oh kalau begini caranya, nanti habis ini saya akan puasa Senin Kamis, ya, ditambah puasa Yaumul Bid. Masya Allah, kita kalau sudah begitu bulan kita menyadari ditambah wah kita baca ya dengan kematian, berarti persiapan harus semakin matang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlena pas berbuat maksiat, ternyata dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Macam-macam. Ya Ustaz, kalau misalnya kita ini suka sholat taubat, tapi kita juga suka berbuat maksiat, ternyata gak boleh, ya, gak boleh. Ternyata sampai ada suka taubat, tapi juga suka berbuat maksiat, ya, taubat, maksiat lagi, taubat, maksiat lagi, itu sampai melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyek setiap sampai, ya. Bukti ini taubat sampai yang diterima itu kok sampai kapok tenang, bukan kapok lombok. Ya, sampai sering kali taubat, astagfirullah atau boleh astagfirullahaladzim atau sayyidul istighfar atau sampai sholat taubat. Bukti kalau taubat sampai diterima kalau Gusti Allah, sampai bisa ngakoni maneh perbuatan maksiat yang sudah itu berarti taubat sampai sudah diterima. Sampai biar kawin judi, kawin taubat togel. Ternyata setelah sampai taubat, sampai bisa tahu taubat togel belas, dari taubat sampai diterima. Sampai biar kawin minuman keras, ya. Ternyata begitu sampai taubat, sampai bisa minuman keras lagi, dari taubat sampai diterima. Sampai biar kawin metok, ya, kawin metok. Begitu sampai taubat sampai diterima, berarti sampai sekarang tahu belas. Itu taubat sampai diterima. Tapi sampai sebadan ini aneh. Itu taubat sampai, yo, aku lombok itu namanya. Saya baca dalam sebuah kitab melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta itu taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul yang semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kamu perjalanan hidup manusia loh Bapak. Ya, wong iku sing waktu cilik iku dua banyak tapi remaja itu baru. Tapi masa tuanya dia taubat dengan taubatan nasuha, jadi umafi diwakil matinya husnul khotimah. Tapi orang sing waktu ya cilik api remaja ini boleh kota tambah wabah, ya taubat juga lagi mati husnul khotimah. Tapi orang sing kabeh cilik mati.
Kanjeng Nabi itu kan memang sejak kecil gitu. Maksud dia terjaga di perbuatan dosa. Kamu cowili bisa mati remaja yang bagus sampai dikenal dijuluki langganan Al-Amin. Remaja yang jujur, waktu dewasa tambah bagus, apalagi tambah jadi Nabi, tambah bagus lagi. Ya ada manusia yang begitu dia banyak, tapi yang tidak begitu ya banyak. Nah, kita termasuk yang kita sing biyen wis, tapi mulai saat ini benar-benar kita taubat dengan taubatan nasuha, ya menghadapi lebaran-lebaran baru dalam kehidupan, nangis di bawah Gusti Allah, taubat di bawah Gusti Allah. Ya Allah, saya memang salah, ya Allah, saya memang salah. Saya kalau taubat ya Allah, saya kadang-kadang ini ya Allah, ya terimalah segala pengabdian hamba sejak hamba balik hingga sekarang dengan segala kekurangannya ya Allah. Saya juga remaja dapat ya Allah. Ya, saya waktu remaja dapat, saya suka meninggalkan sekolah, saya suka berjudi. Ngomong bela saya bela. Judi dalam banget pas saya sering motor, ya, ruduk, motor ketoprak, motor ledek, pas saya memang kayak begitu, ya. Makanya saya tahu ya Allah, saya memang salah, ya. Terimalah segala pengabdian hamba sejak pagi balik ke segala kekurangannya, maafkan apabila hamba bersalah. Rabbana tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan aku hukum hamba apabila hamba berbuat salah atau hamba berbuat hilang. Kayak begitu. Rabbana itu kan doa akhirat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah segala kesalahan kami ya Allah. Nangis kalau sudah begitu, Pak. Akhirnya apa? Ya Allah, angkatlah derajat hamba dengan taat kepadamu, jangan hinakan hamba dengan maksiat kepadamu ya Allah. Angkatlah hamba, derajat hamba dengan taat kepadamu ya Allah. Jangan kau hinakan hamba dengan perbuatan maksiat kepadamu. Ya semua nangis, Pak. Harus tobat teman-teman. Mudah-mudahan saja kita semua dosa-dosa kita yang terlalu diampuni